Aku Audrey Atrentia Gultom di Duleti, Dunia Selebriti, tempat berita-berita terpercaya, paling menarik dan sesuai fakta. Nah, gimana nih kabarnya? Baik kan? Sehat kan? Harus tetap jaga kesehatan ya. Ingat, banyak-banyak konsumsi air putih, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin kalau perlu untuk menjaga imunitas tubuhnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, aku bakalan nemenin kalian dengan berita-berita yang pastinya terpercaya, paling menarik dan sesuai fakta. Nah, berita pertama hari ini datang dari keluarga Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia yang sedang diselimuti oleh kebahagiaan nih, friends. Dimana pada 20 Oktober 2020 yang lalu nih, mereka kedatangan anggota baru, si jagoan kecil yang namanya Dante Oliver Alinsky. Pasti penasaran dong gimana proses persalinan Chelsea dan gimana sih Nastusha. Seneng gak ya dia punya adik baru? Pasti seneng lah ya. Pada penasaran, kita langsung simak aja berita selengkapnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Chelsea Olivia membagikan momen kebahagiaan mereka dengan kehadiran putra kecil di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam foto tersebut, Chelsea terlihat memeluk erat putra kecilnya meski masih terkulai lemah di atas meja operasi. Putra kecil mereka diberi nama Dante Oliver Alinsky dengan Dante yang berarti abadi atau kekal, Oliver yang merupakan nama lain dari pohon zaitun di mana di dalam Alkitab pohon zaitun melambangkan kesuburan, keindahan, dan martabat, serta nama belakang yang diambil dari nama keluarga sang ayah, Alinsky. Nastusha Olivia Alinsky, putri pertama Glenn juga Chelsea pun telah antusias menunggu kelahiran adik kecilnya sejak pertama kali ibunya memberitakan kehamilannya. Bahkan sampai menit-menit terakhir sebelum proses persalinan dilakukan, Nastusha terlihat menemani ibunya dan memeluknya erat. Aktris berusia 28 tahun ini menjalani persalinan dengan operasi sesar di salah satu rumah sakit di daerah Bintaro dengan ditemani sang suami sampai pada saat kelahiran putra mereka. Ucapan pun berdatangan di laman Instagram keduanya mulai dari kalangan selebritis maupun fans. Momen kebahagiaan mereka ini pun diabadikan dan telah diupload di akun YouTube mereka, Alinsky Family. Wah, gemes banget ya baby Dante-nya. Aduh, pokoknya kalau nanti udah gede pasti main sama kakaknya ya. Pasti imut-imut, lucu-lucu gitu. Dan Nastusha juga kelihatannya bahagia banget nih punya adik. Kayaknya gak mau dilepas, mau digendong terus ya adiknya ya. Pokoknya kita doain supaya Dante cepet-cepet deh gedenya. Tapi kalau cepet-cepet juga sedih ya. Nanti cepet-cepet pisah dari orang tuanya. Pokoknya yang terbaik dia buat Dante. Supaya seperti namanya ya, martabat gitu kan. Kalau disingkat Dante Oliver Alinsky, jadi doa. Keren banget ya pokoknya ya. Kalau tadi keluarga yang sedang berbahagia, next kita lanjut nih ke berita selanjutnya, yaitu pasangan yang tengah dimabuk asmara. Ayu Ting Ting nih gengs, lagi di mabuk asmara, lagi bahagia-bahagianya, berbunga-bunganya sama kisah cintanya, dimana Ayu Ting Ting akhirnya melabuhkan hatinya, melabuhkan kapalnya pada sebuah pelabuhan yang gak main-main. Duda beranak satu yang ternyata merupakan seorang petinggi. Pasti penasaran kan siapa sih sebenarnya sosok yang sudah berhasil mengambil hati Ayu ini? Langsung aja deh kita lihat beritanya selengkapnya. Ini dia. Setelah melalui berbagai macam tantangan dalam urusan asmara, akhirnya Ayu Ting Ting melabuhkan hatinya pada seorang duda beranak satu. Tak sembarang memilih pasangan, dikabarkan bahwa calon suami Ayu Ting Ting ini merupakan seorang petinggi sebuah perusahaan minyak dan energi di Kalimantan. Aditya Yusman namanya. Lulusan ITB dan University of Twente Belanda ini berhasil mengambil hati Ayu Ting Ting serta keluarganya. Meski awalnya menutup hubungan ini rapat-rapat, akhirnya Ayu Ting Ting tak bisa lagi menyangkal hubungan keduanya setelah tertangkap kamera ketika mereka terlihat saling bergandengan tangan kala keluar dari sebuah gedung penyiaran. Restu dari orang tua Ayu pun telah dipegang oleh Adit, di mana kedua orang tua Ayu mengatakan bahwa sosok Adit adalah sosok mantu idaman. Putri dari Ayu Ting Ting, Bilqis Kumairah Rojak pun senang dan tidak melarang hubungan keduanya. Saat dijumpai oleh awak media, Ayu enggan banyak berkomentar dan meminta doa yang terbaik agar dirinya diberi kebahagiaan dan semuanya dilancarkan. Sebelumnya, Adit pun sudah pernah mengarungi bahtera rumah tangga
dengan seorang dokter anak yang bernama Fatimah, dan dikaruniai anak perempuan yang kini berusia 8 tahun bernama Rania Adelia. Namun tidak jauh berbeda dengan pernikahan Ayu Ting Ting sebelumnya, pernikahan Adit dan Fatimah pun kandas di tengah jalan. Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan kisah cinta kedua sejoli yang sama-sama pernah merasakan manis dan pahitnya kehidupan rumah tangga ini. Wah, emang top chair deh Ayu ya. Gak main-main dalam memilih pasangan. Sebelumnya mungkin ya putus-putus biasa lah ya. Akhirnya menemukan sosok idaman yang disukai sama orang tuanya. Dan juga Bilqis oke-oke aja nih. Nanti Bilqis main sama Rania pasti lucu banget ya, gemes banget ya. Semoga mereka akur dan hubungan Ayu serta Adit bisa langgeng sampai ke depannya, pokoknya sampai hari tua nggak ada lagi tuh selesai di tengah jalan ya kan. Nah kalau tadi udah tengah di mabuk asmara, lahiran udah, sekarang kita kedatangan berita dari artis cilik nih, Nikita Willy yang pada 16 Oktober 2020 kemarin resmi menyandang gelar Mrs. Priawan. Pesta nikahnya tuh jedar-jeder banget loh gengs. Pasti kalian nggak expect deh kalau seorang Nikita Willy yang hidup di zaman sekarang tetap mengantungi atau tetap melakukan adat istiadat dengan baik. Pasti penasaran kan gimana sih pernikahannya Nikita Willy yang heboh banget ini. Langsung aja kita simak berita lengkapnya. Yuks. Pernikahan dengan mengusung adat Minang ini berlangsung dengan megah di Hotel Four Seasons Jakarta. Nikita mengungkapkan bahwa konsep pernikahan ini merupakan konsep impiannya sejak awal. Nikita ingin unsur adat yang kental dalam pernikahannya, di mana adat mulai memudar di kalangan anak muda era sekarang ini. Pernikahan yang sempat beberapa kali ditunda kelangsungannya ini akhirnya terselenggara dengan sangat mewah dan kental akan budaya Minang. Nikita pun terlihat begitu anggun berbalutkan kebaya berwarna marun dan bermahkotakan sunti berwarna emas seberat 10 kg. Hubungan percintaan keduanya memang sudah tak asing lagi. Telah menjalani hubungan selama 3 tahun dan sempat putus 2 kali, hubungan mereka akhirnya sampai di jenjang pernikahan. Walaupun belum bisa menggelar resepsi mewah dan besar-besaran seperti keinginannya, Nikita cukup bahagia karena bisa menyelenggarakan prosesi adat Banai tepat semalam sebelum ia menikah. Pasangan yang tengah berbahagia ini pun sudah merencanakan bulan madu impian mereka, yaitu traveling bareng sesuai dengan kegemaran keduanya. Di mana Nikita mengungkapkan bahwa keduanya sudah mempersiapkan liburan ke Antartika di bulan Juni tahun depan sebagai bentuk bulan madu. Wah, cantik banget ya Nikitanya ya. Di era sekarang, di era modern, di mana orang-orang berlomba-lomba bikin acara nikahan yang pokoknya modern banget, Nikita tetap mengusung adat Minang, darahnya dengan sangat kental, dan itu merupakan wedding dreams-nya ya. Pokoknya keren deh. Soal bulan madu, ke Antartika dong guys. Bayangin itu dinginnya gimana. Tapi ya gitu deh, mereka yang suka traveling ini kan kayak gitu ya. Mereka ke tempat-tempat yang ekstrim, yang menurut orang gak mungkin deh didatengin. Ya gitu deh pola pikirnya orang-orang yang suka traveling ini ya. Pokoknya kita doain aja yang terbaik untuk hubungan keduanya. Semoga langgeng. Harus langgeng ya, bahagia, cepet-cepet juga diberi momongan. Gak usah ditunda-tunda deh ya. Nah ternyata gak kerasa nih waktu udah berlalu. Ternyata kabar bahagia Nikita Willy ini menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Jangan sedih dong, jangan sedih. Kan Duleti hadir di setiap akhir pekan. Jadi nanti bakalan datang lagi. Ingat jaga kesehatan, ingat pesan ibu, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak aman. Saya Audrey Adventia Bultom dengan segenap kru yang bertugas. Ini dia Duleti, dunia selebriti. Tempat berita terpercaya, paling menarik dan sesuai fakta. Dadah! Dadah, dadah, dadah. Selamat pagi pemirsa, senang sekali hari ini bersama saya Anatalia Meskina Pangestu, tentunya dalam acara
CNN Indonesia Pagi. Kali ini saya akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berbagai macam informasi yang menarik untuk Anda simak. Beberapa informasi telah kami rangkum untuk menemani pagi hari Anda dengan berita 3T, terpercaya, termenarik, dan terakurat. Berikut untuk berita pertama. Salah satu berita pertama datang dari dunia pendidikan di Indonesia. Dampak mewabahnya virus corona kini telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut bahwa hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terancam hak-hak pendidikannya di masa depan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Nadiem Makarim sudah menghimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah masing-masing. Namun, sekarang ini sudah berlaku tatap muka di zona hijau dan juga zona kuning. Lantas, seberapa besar dampak virus corona di dunia pendidikan di Indonesia? Apakah efektif langkah belajar dari rumah? Berikut cuplikannya bersama Nadiem Makarim selaku Mendikbud Indonesia. Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan yang kedua, ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, berita kedua atau berita membahagiakan sekaligus menggembirakan, yaitu dimulainya dari bulan September lalu hingga sekarang ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan subsidi kuota sebesar 7,2 triliun rupiah bagi peserta didik, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Program dengan anggaran 7,2 triliun rupiah ini diharapkan dapat memaksimalkan pembelajaran secara online. Tidak hanya bagi siswa, namun tenaga pendidik seperti dosen dan juga guru akan dibantu oleh pemerintah. Namun, sejumlah persoalan seperti mekanisme penyaluran, pemerataan akses jaringan masih menjadi PR pemerintah. Skema penyaluran subsidi ini akan bekerja sama dengan sejumlah provider atau operator seluler dan langsung dibayar negara. Pemirsa, Kemendikbud akan berusaha melakukan pendataan secara akurat dan juga berjenjang. Namun, persoalan lain yang masih mencuat adalah ketimpangan fasilitas smartphone di kalangan masyarakat kurang mampu. Pemirsa, bagaimanakah tanggapan salah satu siswi di sekolah menengah ke atas di Indonesia
Berikut cuplikannya. Belajar jarak jauh saat ini menjadi kepercayaan dan niscaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya bantuan kuota ini, diharapkan generasi milenial dapat terbantu dan tidak ada lagi daerah yang mempermasalahkan pembelajaran daring. Halo semuanya, perkenalkan saya merupakan salah satu generasi milenial muda yang masih belajar online hingga pada saat ini. Saya pribadi merasa sangat terbantu dengan adanya kuota belajar ini. Karena ketika saya ingin mencari bahan pembelajaran dari rumah, saya dapat untuk memanfaatkan kuota internet yang diberikan oleh pemerintah. Awalnya saya kira ini hanyalah wacana belaka. Namun setelah saya mengetahui bahwa ini merupakan salah satu program pemerintah yang tidak hanya secara perkataan, namun dapat dibuktikan langsung dengan melalui sekolah saya, Kristen Kalam Kudus Lapanjang, yang memberikan langsung kepada siswa-siswinya. Dengan adanya bantuan kuota ini, saya sebagai generasi milenial muda terus dapat untuk bersemangat lagi untuk negara tercinta kita, bangsa Indonesia. Juga merasa sangat berterima kasih kepada guru-guru, karena walaupun kita hanya bertatap muka lewat Meet ataupun lewat Zoom, para guru juga terus membantu. Ketika saya kurang memahami pembelajaran, saya akan mengirim pesan ataupun menchat kepada guru-guru saya. Dan guru-guru tenaga pendidik di sekolah Kristen Kalam Kudus, di mana sekolah saya belajar, mereka juga akan sangat sabar dan menjelaskan secara pelan-pelan kepada saya ketika saya tidak mengerti atau kurang mengerti terhadap pembelajaran secara online ini. Kata motivasi yang akan saya berikan kepada generasi penerus bangsa adalah di masa pandemik ini, kalau bukan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mau belajar dan lebih semangat lagi di masa pandemik ini, siapa lagi yang akan berbuat lebih banyak untuk negeri tercinta kita? Nah, pemirsa, bertepatan dengan hari ini atau 28 Oktober, mantan CEO Gojek sekaligus Mendikbud Indonesia, Nadiem Makarim, menyampaikan kritikannya. Beliau berkata bahwa apa yang telah dipertahankan oleh para pahlawan sungguhlah tidak mudah. Bisa merdeka dan juga merayakan Hari Sumpah Pemuda adalah bagaimana kita sebagai generasi milenial muda untuk bisa berkomitmen. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Anatalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Apapun warna kita, perbedaan dalam memilih ras maupun golongan, itu adalah kekayaan dalam keberagaman. Jangan jadikan alasan perbedaan sebagai salah satu perpecahan. Suarakan hati, teriakan Sumpah Pemuda, jangan hanya memperingati saja. Salam Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Satukan bangsa dengan kuatkan karakter dan moral etika bangsa. Saya Anatalia, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Stella di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia siang ini. Sebagai anak laki-laki, sudah sepantasnya apabila melindungi ibunya dari bahaya yang mengancam. Seperti yang dilakukan oleh bocah berusia 10 tahun asal Aceh baru-baru ini yang membuat sosoknya viral.
Ia diketahui tengah berusaha melindungi ibunya yang terancam bahaya. Begitu mengenaskan, ia pun tewas dalam perjuangannya melindungi sang ibunda. Hal tersebut membuat sosok mendiang viral dan mendapatkan julukan sebagai pahlawan Cili Aceh Timur. Seperti terlihat dalam unggahan akun Instagram warganet.info, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 9 Oktober malam. Rangga tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melihat sang ibunda sedang dalam bahaya. Melihat ibunya akan diperkosa, Rangga mencoba untuk berteriak dan melindunginya. Pelaku berinisial SB berusia 41 tahun seketika langsung membacok bagian leher Rangga. Ia melakukan aksi tersebut berulang kali di sekitar bagian tubuh Rangga hingga Rangga tewas mengenaskan di tangannya. Setelah melakukan aksi bejatnya dengan memperkosa ibu dari korban, pelaku membuang jenazah bocah malang tersebut di sungai. Pada Minggu 11 Oktober lalu, jenazah bocah tersebut ditemukan mengapung di atas sungai yang masih dalam kawasan desa di mana tempat ia tinggal. Dan pada hari yang sama, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pelaku bersembunyi di hutan dan berhasil ditangkap. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita siang ini. Saya Stella mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.